Halo, kami dari kelompok 1 akan memaparkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kreatif matematis. Simak ya. Pembahasan kali ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama bagian pendahuluan. Yang kedua, kajian teori. Yang ketiga analisis soal. Yang keempat, desain soal. Yang kelima, kesimpulan. Menurut Purwanto, berpikir merupakan aktivitas aktif manusia yang bertujuan untuk menemukan sesuatu. Dalam prosesnya, informasi diolah untuk membentuk konsep, bernalar, mengambil keputusan, hingga memecahkan masalah. Kemudian Ramdiyani mengatakan bahwa berpikir kritis sendiri merupakan kemampuan memilih dan mempertimbangkan keputusan paling masuk akal dalam menghadapi kondisi tertentu. Susanto menyebutkan bahwa matematika dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi, membantu pemecahan masalah sehari-hari, serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Siswanto mengatakan bahwa matematika mendorong perkembangan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, sistematis, dan kerjasama. Selain itu, Janah juga menekankan bahwa matematika membiasakan siswa berpikir logis, rasional, cermat, efisien, dan efektif dalam menghadapi berbagai permasalahan. Tujuan kami membuat makalah adalah 1. Mengetahui pentingnya kemampuan berpikir tingkat tinggi. 2. Menganalisis soal matematika berdasarkan tingkat kemampuan berpikir tingkat tinggi. 3. Mendesain soal matematika yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan yang pertama adalah kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan seseorang untuk berpikir secara logis dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang mengakibatkan adanya pengambilan keputusan, munculnya pemahaman baru, dan terpecahkannya permasalahan tersebut. Polya mengemukakan beberapa indikator kemampuan pemecahan masalah, yaitu 1. Memahami masalah. 2. Mengembangkan rencana. 3. Melaksanakan rencana. 4. Memeriksa kembali. Kemampuan yang kedua adalah kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis matematis adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk berpikir secara logis dan penuh kesadaran sehingga mengakibatkan proses analisis argumen, pengembangan pola pikir, hingga dapat mengambil keputusan yang masuk akal. Ennis mengemukakan beberapa indikator kemampuan berpikir kritis matematis, di antaranya 1. Memberikan informasi sederhana. 2. Membangun kemampuan dasar. 3. Menyimpulkan. 4. Memberi penjelasan lebih lanjut. 5. Mengatur strategi dan taktik. Kemampuan yang ketiga adalah kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan gagasan atau inovasi baru yang berbeda, yang merupakan akibat dari gabungan berbagai cara penyelesaian masalah yang ada sebelumnya. Munandar mengemukakan indikator berpikir kreatif sebagai berikut. 1. Keterampilan lancar. 2. Keterampilan luas. 3. Keterampilan orisinal. 4. Keterampilan merinci. 5. Keterampilan mengevaluasi. Analisis soal. Soal pertama adalah soal kemampuan pemecahan masalah. Bu Ana dan Pak Budi sedang menyiapkan hadiah untuk lomba perayaan Hari Kemerdekaan dengan membeli hadiah di toko buku yang sama. Di toko A, Bu Ana membeli 18 buku tulis dan 15 pensil dengan harga Rp120.000. Sedangkan Pak Budi membeli 12 buku tulis dan 20 pensil dengan harga Rp100.000. Karena masih kekurangan, Bu Ana membeli lagi 10 buku tulis dan 7 pensil dengan membayar Rp61.000 dan Pak Budi membeli lagi 9 buku tulis dan 8 pensil dengan harga Rp60.000 di toko buku B. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan apa yang dapat disimpulkan mengenai perbandingan harga buku tulis dan pensil di toko A dan toko B? Penyelesaian soal tersebut dibagi menjadi beberapa langkah. Langkah 1, dimisalkan X adalah harga sebuah buku tulis dan Y adalah harga sebuah pensil. Langkah 2, ubah informasi data dari toko A ke bentuk persamaan matematis. Langkah 3,
Selesaikan sistem persamaan 1 dan 2 dengan metode eliminasi, kemudian hasil X yang didapat disubstitusi ke persamaan 1. Sehingga didapatkan harga buku tulis di toko A adalah Rp5.000 dan pensil Rp2.000. Langkah 4. Ubah informasi data dari toko B ke bentuk persamaan matematis. Kemudian selesaikan sistem persamaan 3 dan 4 dengan metode eliminasi, kemudian hasil X yang didapat disubstitusi ke persamaan 3. Sehingga didapatkan harga buku tulis di toko B adalah Rp4.000 dan pensil Rp3.000. Langkah 5. Bandingkan harga buku dan pensil dari toko A dan B. Setelah dibandingkan, dapat disimpulkan bahwa harga sebuah buku di toko B lebih murah dari toko A, dan harga sebuah pensil di toko A lebih murah dari toko B. Kemampuan yang diuji dalam soal tersebut adalah kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis. Soal tersebut mengasah kemampuan pemecahan masalah karena siswa harus memecahkan sistem persamaan linear dua variabel dari dua toko berbeda untuk menemukan harga masing-masing buku dan pensil. Mereka harus menyusun informasi dari kalimat verbal menjadi bentuk matematis, lalu menyelesaikannya. Dan soal tersebut juga mengasah kemampuan berpikir kritis karena setelah menemukan harga buku dan pensil dari masing-masing toko, siswa harus menganalisis dan membandingkan harga-harga tersebut untuk memilih pernyataan yang benar dari opsi yang diberikan. Selain itu, soal tersebut juga merupakan soal HOTS, karena soal tersebut tidak hanya meminta siswa mengingat atau memahami konsep SPLDV, juga tidak sekadar menerapkan rumus, tapi siswa harus menganalisis informasi verbal, mengubahnya ke dalam bentuk matematis, menyelesaikan sistem persamaan, membandingkan dua kondisi, menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis mereka. Soal yang kedua merupakan soal kemampuan berpikir kritis. Sebuah pohon setinggi 8 meter berada di depan sebuah gedung. Pada saat yang sama, sinar matahari membuat bayangan pohon dan bayangan gedung berhimpit dan searah, seperti tampak pada gambar. Diketahui panjang bayangan pohon adalah 10 meter dan panjang bayangan gedung adalah 15 meter. Berdasarkan informasi tersebut, bagaimana menentukan tinggi gedung yang sesuai? Untuk menyelesaikan soal tersebut, terlebih dahulu dimisalkan tinggi gedung adalah H meter. Karena banyakkan pohon dan gedung berhimpit dan searah, maka segitiga bayangan dan objeknya adalah segitiga yang sebagun. Dengan menggunakan rumus kesebangunan maka, tinggi pohon per bayangan pohon sama dengan tinggi gedung per bayangan gedung, sehingga didapatkan H adalah 12 meter. Jadi tinggi gedung adalah 12 meter. Kemampuan yang ingin diasah dalam soal tersebut adalah kemampuan pemecahan matematis dan kemampuan berpikir kritis. Dalam menyelesaikan soal tersebut perlu kemampuan pemecahan masalah karena siswa dituntut menggunakan konsep kesebangunan dan perbandingan untuk mencari tinggi gedung berdasarkan data tinggi dan bayangan pohon. Kemudian perlu juga kemampuan berpikir kritis karena siswa harus menganalisis hubungan fisik antara objek dan bayangan, memahami mengapa bayangan yang berimpit dan searah menandakan adanya kesebangunan, lalu memutuskan langkah penyelesaian yang tepat. Selain itu, soal tersebut juga termasuk soal HOTS karena menuntut siswa untuk tidak sekadar mengingat rumus, tetapi juga menganalisis situasi dan mengaplikasikan konsep matematika untuk memecahkan masalah. Soal tersebut mengasah kemampuan berpikir tingkat menengah yang melibatkan analisis dan pemecahan masalah. Soal yang ketiga merupakan soal kemampuan berpikir kreatif. Jika sebuah kubus memiliki luas permukaan 600 cm persegi, berapa cara yang kalian lakukan untuk menentukan ukuran kubus yang memiliki volume yang sama dengan kubus tersebut? Untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama-tama kita perlu mencari panjang sisinya menggunakan rumus luas permukaan, sehingga didapat sisinya 10 cm. Ada beberapa cara untuk menghitung volumenya. Cara pertama, yaitu menghitung volume dengan panjang sisi, kemudian menggunakan rumus volume. Cara kedua, yaitu menghitung luas sisi terlebih dahulu,
kemudian menggunakan disubstitusi ke rumus volume kubus. Cara ketiga, yaitu dengan mencari luas sisi kubus jika diketahui volumenya. Setelah diidentifikasi, kemampuan yang diuji dalam soal tersebut adalah kemampuan berpikir kreatif dan pemecahan masalah. Soal tersebut menguji kemampuan berpikir kreatif karena siswa diminta untuk menemukan lebih dari satu cara untuk menentukan ukuran kubus, sehingga mendorong eksplorasi ide yang beragam, berpikir kreatif, dan fleksibilitas dalam menyelesaikan masalah. Soal tersebut juga menguji kemampuan pemecahan masalah karena siswa perlu memanfaatkan informasi tentang luas permukaan dan volume kubus untuk menyusun strategi penyelesaian yang tepat dan logis dari masalah yang diberikan. Selain itu, soal tersebut juga termasuk soal HOTS karena ini mendorong siswa untuk berpikir di luar satu metode baku dan mencari lebih dari satu pendekatan untuk menyelesaikan masalah yang sama, menuntut siswa untuk menciptakan beberapa solusi berbeda berdasarkan pemahaman mereka terhadap konsep kubus, dan dalam prosesnya siswa juga harus merefleksi dan membandingkan keefektifan tiap pendekatan. Soal ini menceritakan tentang Ica dan Novi yang membeli roti dan susu di dua toko berbeda dengan total anggaran sebesar Rp360.000. Ica membeli 4 roti dan 6 kotak susu di toko A seharga Rp180.000, sementara Novi membeli 3 roti dan 5 kotak susu di toko B seharga Rp100.000. Dari informasi ini, dapat disusun dua sistem persamaan linear untuk menentukan harga satuan roti dan susu di masing-masing toko. Setelah dicoba beberapa nilai rasional yang masuk akal, diketahui bahwa harga satu roti di toko A adalah Rp30.000 dan satu kotak susu Rp10.000, sedangkan di toko B harga satu roti adalah Rp20.000 dan satu kotak susu Rp8.000. Selanjutnya, karena toko C memberikan diskon 10% dari harga di toko B, maka di toko C satu roti menjadi Rp18.000 dan satu susu Rp7.200. Dengan sisa uang Rp80.000, mereka bisa membeli kombinasi maksimal seperti 1 roti dan 5 susu atau 4 roti dan 2 susu, dengan syarat tetap membeli minimal satu dari masing-masing jenis. Alasan mengapa soal ini termasuk kemampuan pemecahan masalah adalah karena mendorong siswa untuk berpikir lebih dari sekadar menghafal atau menghitung secara prosedural. Dalam soal ini, siswa diminta memahami informasi dari konteks nyata, kemudian mengubah situasi tersebut ke dalam bentuk matematika berupa sistem persamaan linear. Proses ini menuntut keterampilan analisis dan penalaran logis, karena siswa harus menyusun strategi untuk menemukan harga satuan dari dua jenis makanan berdasarkan total pembelian di dua toko yang berbeda. Selanjutnya, siswa dihadapkan pada kondisi pembatas berupa sisa anggaran dan diskon harga di toko ketiga. Untuk menyelesaikan bagian ini, siswa harus mengevaluasi dan membandingkan kemungkinan kombinasi pembelian agar dapat memperoleh jumlah makanan maksimum, dengan syarat pembelian minimal satu dari masing-masing jenis. Artinya, siswa perlu menggunakan logika, mencoba alternatif solusi, dan mengambil keputusan yang paling efisien. Soal ini juga bersifat kontekstual, karena berkaitan dengan kegiatan berbagi makanan suatu aktivitas sosial yang dekat dengan kehidupan nyata. Hal ini membuat siswa tidak hanya berpikir abstrak, tetapi juga memahami bahwa matematika dapat digunakan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Untuk mengevaluasi kemampuan pemecahan masalah matematis, digunakan 4 aspek penilaian, yaitu 1. Pemahaman masalah. 2. Strategi penyelesaian. 3. Perhitungan matematika. 4. Kesimpulan dan interpretasi. Masing-masing aspek dinilai dengan skor 1 hingga 4. Berikut penjelasan kriteria tiap skor. Aspek 1. Pemahaman masalah. Skor 4. Sangat baik, memahami seluruh informasi dan hubungan antar data dengan tepat. Skor 3. Baik, memahami sebagian besar informasi dengan sedikit kekeliruan. Skor 2, cukup, memahami sebagian informasi tetapi terdapat banyak kesalahan dalam hubungan data. Skor 1, kurang, tidak memahami informasi atau hubungan data sama sekali.
Aspek 2. Strategi penyelesaian. Skor 4. Sangat baik. Strategi yang digunakan logis, efisien, dan tepat sasaran. Skor 3. Baik. Strategi cukup tepat namun terdapat sedikit ketidakefisienan. Skor 2. Cukup. Strategi kurang tepat dan tidak efisien. Skor 1. Kurang. Tidak menunjukkan strategi yang relevan. Aspek 3. Perhitungan matematika. Skor 4. Sangat baik. Semua langkah perhitungan benar dan lengkap. Skor 3. Baik. Sebagian besar langkah perhitungan benar. Terdapat sedikit kesalahan hitung. Skor 2. Cukup. Banyak kesalahan hitung atau langkah yang membingungkan. Skor 1. Kurang. Tidak ada atau semua perhitungan salah. Aspek 4. Kesimpulan dan interpretasi. Skor 4. Sangat baik. Jawaban akhir benar dan relevan dengan pertanyaan. Skor 3. Baik. Jawaban akhir kurang tepat namun masih relevan. Skor 2. Cukup. Jawaban tidak tepat dan kurang relevan. Skor 1. Kurang. Tidak menjawab atau jawabannya tidak relevan sama sekali. Dalam soal ini, siswa diminta menganalisis situasi saat kelompok pramuka membangun tenda berbentuk prisma segitiga. Desain tenda memiliki alas segitiga berukuran 160 cm dan tinggi 80 cm, serta tinggi prisma 180 cm. Setiap kelompok mendapatkan lahan seluas 8 meter persegi atau 80.000 cm persegi. Setelah menghitung luas segitiga, sisi tegak tenda, dan luas keseluruhan permukaan, diketahui bahwa satu tenda memerlukan sekitar 36.380 cm persegi. Maka, dengan luas lahan yang tersedia, satu kelompok dapat membangun 2 tenda. Jika satu tenda dapat menampung 3 orang, maka 2 tenda cukup untuk 6 orang, sehingga mencukupi kebutuhan 5 siswa dalam satu kelompok. Setelah membangun 2 tenda, sisa lahan yang ada tidak cukup untuk membangun satu tenda tambahan, karena masih dibutuhkan lebih dari 36.000 cm persegi. Dengan demikian, perhitungan ini menunjukkan bahwa perencanaan dan analisis penggunaan lahan harus dilakukan secara logis dan teliti. Alasan mengapa soal ini termasuk kemampuan berpikir kritis adalah karena menuntut siswa untuk menerapkan berbagai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pertama, soal ini berbentuk kontekstual, yaitu terkait dengan aktivitas nyata di luar kelas, kemah pramuka, sehingga mendorong siswa untuk menghubungkan konsep matematika, khususnya bangun ruang, prisma segitiga, dengan kehidupan sehari-hari. Siswa tidak hanya menghitung volume atau luas secara mekanis, tetapi harus memahami makna dimensi, satuan, dan konversi terlebih dahulu sebelum mulai menyelesaikan perhitungan. Untuk menjawab pertanyaan pertama, siswa harus menghitung luas alas segitiga, kemudian mencari luas alas tanda kali tinggi prisma untuk mengetahui luas permukaan atau volume lahan yang akan digunakan oleh satu tenda, dan mengonversinya ke dalam satuan meter persegi. Langkah ini melibatkan analisis dan pemahaman konsep yang mendalam karena melibatkan satuan campuran, cm dan mm, yang perlu dikonversi. Selain itu, pertanyaan kedua dan ketiga tidak dapat dijawab dengan perhitungan semata. Siswa juga perlu menafsirkan hasil, mengevaluasi apakah jumlah tenda cukup untuk setiap kelompok, dan menyimpulkan kemungkinan membangun tambahan tenda berdasarkan sisa lahan. Proses ini menunjukkan keterampilan evaluasi, penalaran logis, dan pengambilan keputusan. Rubrik ini digunakan untuk menilai kemampuan berpikir kritis siswa dalam 4 aspek, yaitu 1. Identifikasi masalah, 2. Analisis informasi, 3. Evaluasi argumen atau alasan, dan 4. Penyimpulan serta validasi. Aspek pertama, identifikasi masalah. Skor 4. Siswa mampu mengidentifikasi semua masalah dan batasan dengan tepat. Skor 3. Siswa mengidentifikasi sebagian besar masalah dan batasan dengan baik. Skor 2. Siswa hanya mengidentifikasi sebagian kecil masalah dan memiliki pemahaman yang keliru. Skor 1.
siswa tidak mengidentifikasi masalah sama sekali, atau keliru sepenuhnya. Aspek kedua, analisis informasi. Skor 4, siswa menganalisis data dan kondisi secara logis dan mendalam. Skor 3, siswa menganalisis sebagian besar data dengan cukup logis. Skor 2, analisis yang diberikan kurang mendalam dan kurang logis. Skor 1, analisis tidak logis, atau bahkan tidak relevan. Aspek ketiga, evaluasi argumen atau alasan. Skor 4, siswa memberikan alasan yang logis dan mendalam atas semua jawaban. Skor 3, siswa memberikan alasan yang cukup logis, namun belum mendalam. Skor 2, alasan yang diberikan kurang logis dan belum menyeluruh. Skor 1, siswa tidak memberikan alasan, atau alasannya tidak logis. Aspek keempat, penyimpulan dan validasi. Skor 4, siswa menyimpulkan berdasarkan data yang valid dan mengevaluasi alternatif yang ada. Skor 3, siswa menyimpulkan berdasarkan sebagian data, namun evaluasinya masih terbatas. Skor 2, kesimpulan yang diberikan kurang tepat atau evaluasinya lemah. Skor 1, siswa tidak menyimpulkan atau kesimpulannya tidak berdasarkan data. Soal ini mengajak siswa untuk membayangkan posisi 3 jalan yang mengarah ke arah mata angin berbeda, jalan A mengarah ke utara, jalan B ke tenggara, dan jalan C ke barat. Dari arah mata angin tersebut, dapat diperkirakan bahwa sudut antara jalan A dan B adalah sekitar 135 derajat, begitu pula sudut antara B dan C. Sementara itu, sudut antara A dan C adalah 270 derajat jika dihitung berdasarkan arah berlawanan jarum jam. Ketika besar sudut antara A dan B diubah menjadi 45 derajat, maka arah jalan B tidak lagi mengarah ke tenggara, melainkan ke timur laut. Hal ini menyebabkan posisi jalan B menjadi lebih dekat ke arah A, membuat sudut antara B dan C menjadi lebih besar, serta mengubah keseluruhan orientasi arah jalan. Perubahan ini menunjukkan bahwa penyesuaian sudut dalam konteks spasial dapat mempengaruhi interpretasi visual dan arah pergerakan secara keseluruhan. Alasan mengapa soal ini termasuk kemampuan berpikir kreatif adalah karena mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman spasial, keterampilan visualisasi, serta kemampuan berpikir kritis dan analitis. Dalam soal ini, siswa tidak hanya diminta menghafal arah mata angin atau mengenali sudut, tetapi harus membuat sketsa posisi 3 jalan dengan arah berbeda, yaitu utara, tenggara, dan barat, yang berarti mereka harus memahami konsep koordinat arah dan orientasi sudut pada bidang datar. Pertanyaan berikutnya meminta siswa untuk memperkirakan besar sudut antara 3 pasang jalan, A dan B, B dan C, serta A dan C, yang berarti mereka harus menganalisis hubungan posisi antar arah dan mengaplikasikan pengetahuan tentang sudut-sudut pada lingkaran atau kompas. Ini menuntut penalaran geometris dan spasial, bukan sekadar penghitungan matematis sederhana. Terakhir, siswa diminta mempertimbangkan apa yang terjadi jika besar sudut antara A dan B diubah menjadi 45 derajat. Ini mengarahkan mereka untuk berpikir secara reflektif dan evaluatif, mengevaluasi perubahan arah, kemungkinan pengaruhnya terhadap arah jalan lain, serta memahami konsekuensi dari perubahan sudut dalam konteks visual. Berikut adalah rubrik penilaian soal tersebut. Ada 4 aspek yang dinilai, di antaranya. Aspek 1, keunikan ide atau gagasan. Skor 4 sangat baik. Sketsa dan interpretasi arah jalan sangat orisinal dan bervariasi. Skor 3 baik, ide cukup orisinal, terdapat sedikit variasi. Skor 2 cukup, ide kurang orisinal dan hanya sedikit variasi. Skor 1 kurang, tidak ada keunikan, sangat generik atau menjiplak. Aspek 2, visualisasi dan representasi. Skor 4 sangat baik, sketsa sangat jelas, akurat, dan menarik secara visual. Skor 3 baik, sketsa cukup jelas dan akurat. Skor 2 cukup, sketsa kurang jelas atau tidak akurat. Skor 1 kurang, sketsa tidak sesuai atau tidak dibuat. Aspek 3,
Fleksibilitas berpikir. Skor 4 sangat baik, menjelajahi berbagai kemungkinan perubahan sudut dan dampaknya. Skor 3 baik, mengeksplorasi sebagian perubahan sudut dan efeknya. Skor 2 cukup, eksplorasi perubahan terbatas. Skor 1 kurang, tidak mengeksplorasi atau hanya menyebutkan secara dangkal. Aspek 4, elaborasi ide. Skor 4 sangat baik, menjelaskan hubungan elemen dengan baik dan kreatif, seperti arah jalan, taman, dan lain-lain. Skor 3 baik, menjelaskan hubungan secara cukup jelas. Skor 2 cukup, penjelasan minim atau setengah-setengah. Skor 1 kurang, tidak menjelaskan atau tidak relevan. Dalam proses analisis dan menyusun soal HOTS, kelompok kami menghadapi berbagai tantangan, mulai dari mempelajari teori mengenai kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, hingga mengaitkannya dengan soal serta perancangan soal HOTS. Salah satu tantangan utama adalah menyusun soal yang benar-benar merepresentasikan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan menguraikan indikatornya serta alasan mengapa soal tersebut termasuk HOTS secara tepat. Melalui diskusi yang mendalam dan pembagian tugas yang efektif, kami semakin memahami pentingnya kemampuan tingkat tinggi. Selain itu, proses ini juga mengajarkan kami nilai-nilai kolaborasi, komunikasi, dan tanggung jawab dalam bekerja sebagai tim. Pembelajaran matematika memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Kemampuan berpikir tingkat tinggi juga penting dimiliki oleh peserta didik untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21 yang dinamis. 3 kemampuan utama yang menjadi fokus pengembangan soal HOTS kali ini adalah kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan berpikir kreatif matematis. Kemampuan pemecahan masalah memungkinkan peserta didik untuk menyusun dan memahami informasi, memproses informasi, dan menentukan strategi penyelesaian yang logis. Kemampuan berpikir kritis memungkinkan peserta didik dalam menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan menarik kesimpulan yang masuk akal. Kemampuan berpikir kreatif matematis memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi berbagai cara penyelesaian masalah. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan dalam video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.